Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Sobat Genre Kota Palu, kita ketemu kembali di acara podcast Generasi Berencana Kota Palu. Bagi yang menonton kami, tolong di like dan subscribe. Kalau tidak nanti ya biasanya mungkin ya kasihan nanti krunya bisa ya patah semangat, patah arang dan lain sebagainya. Sobat Genre Kota Palu, kali ini kita kedatangan 3 tamu yang semuanya keterwakilan dari Kartini ya, Kartini masa kini ya, masa kini yang tentunya semuanya cantik-cantik, cerdas dan berprestasi semua. Nah, jadi mungkin kita akan menyapa yang pertama mungkin kakak kita Putri Corona, sarjana ekonomi, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Harus sehat. Harus sehat ya, goyang-goyang sedikit tadi. Biasa, ada sedikit jalan rusak sedikit. Untuk saat ini panggilannya Kakeng ya. Ya. Kita panggil Kakeng. Jadi saat ini menjabat ketua Bapomperda untuk DPR Kota Palu. Kemudian juga sebagai wakil ketua DPW untuk Partai Nasdem Kota Palu, dan yang terpenting sebenarnya adalah ketua Yayasan Sikola Mombine, juga seorang penulis dan peneliti. Nah, ini akan baru nanti. Jadi banyak ini. Ini Sikola Mombine ini apa sih sebenarnya? Saya penasaran dari tadi malam. Saya browsing. Iya. Sikola Mombine itu sebetulnya pusat pengetahuan dan laboratorium kepemimpinan perempuan. Tapi kita mau targetkan dia sebagai laboratorium kepemimpinan perempuan untuk Indonesia ini. Oh iya. Hanya seluruh akan menjadi bagian bagaimana melahirkan banyak pemimpin perempuan yang sebagai kalau bilang agen perubahan, perempuan hebat, perempuan besar, perempuan agen. Jadi memang kalau saya lihat dari latar belakang ini lebih banyak ke arah bagaimana pemberdayaan perempuan lebih menarik. Nah, yang kedua mungkin kita akan menyapa kakak kita, Kakak Yudi Riani Firman, sarjana sosial, magister sains, apa kabar Kak? Sehat. Saya lihat tambah cantik tadi. Boleh. Tambah cantik. Nah, Kakak Yudi saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, yang sebelumnya juga pernah menjabat staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian, nah ini satu lagi, pernah menjabat Risma. Oh, Dan itu sebelum saya. Saya junior dari beliau sendiri. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada lagi satu, dan ini yang paling kecil di antara kakak-kakak kita ini. Ini Kakak Krisna Puspita, sarjana komunikasi. Apa kabar? Kabarnya baik, sehat, luar biasa. Luar biasa ya. Dan ini kakak ini dari sebenarnya padat jadwal karena baru tiba dari Apa ya? Tadi subuh ya? Dari subuh sampai. Nah, habis itu sebelum tadi karena keterlambatan tadi masih sempat juga buka radio penyiar. Oh iya, siaran. di radio Cakrawala. Ini luar biasa kita nih. Ya. Bisa. Kakak Krisna merupakan duta genre Indonesia periode setengah tahun 2020. Seorang penulis juga, tepatnya tulis. Nanti mungkin ada Oleh kolaborasi. di sini tulis. Ada nanti disampaikan di sini. Semoga masih ingat. Ya, kemudian, nah ini ada lagi satu, freelance marketing di palu.id. Iya. Bisa diceritakan sedikit? Kemarin itu dicari untuk marketing di sosial media. Jadi kemarin saya untuk bentuk bagaimana marketing di sosial medianya, bagaimana buat video-videonya untuk reach followersnya di Instagram palu.id. Kemarin kayak gitu sampai mencapai penjualan kaos, target penjualan kaosnya yang paling maksimal. Ada juga yang menarik itu.
saya baca itu 7 alamat, 7 alamat mater dalam waktu 1 minggu. Bagaimana? Oh, itu target penjualannya dalam 1 minggu 20 sebenarnya. Terus habis itu mencapai target dari hasil marketing yang saya lakukan di sosial media itu tadi. Ini yang terbaik untuk kita. Amin. Baik, jadi mungkin demikian tadi kita sudah sedikit memberi data, tapi nanti akan kita lebih jauh mengeksplor pada pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan. Nah, kita akan bertanya. Jadi yang pertama ini Kakak Yudi, mungkin pertanyaan ini sih, kalau kita judul podcast kita kali ini adalah sebenarnya lebih mengarah remaja sehat bebas dari kekerasan. Nah, ini satu yang menarik karena kalau kita perhatikan kasus kekerasan ini paling sering muncul di media. Nah, ini yang menurut kami dari Dinas P2KB ini mungkin ada keterkaitan di bagaimana sih kita harus menangani hal yang seperti ini, melindungi remaja kita, anak kita, dan sebenarnya lebih utama adalah bagaimana generasi muda kita depan. Mungkin kita akan mulai mencoba melihat dari data-datanya. Nah, Kakak Yudi, sebenarnya berapa kasus kekerasan yang terjadi pada remaja di Kota Palu? Kalau kasus kekerasan untuk anak dan remaja itu kalau di tahun 2020 itu khusus anak dan remaja itu ada 67 kasus. Kemudian di tahun 2021 itu mulai menurun, itu ada sekitar 36 kasus setengah dari yang 2021. Dan untuk sekarang di 2022 itu kasus khusus anak dan remaja itu 10. Berarti kalau kita lihat trennya itu ada penurunan ya? Ada penurunan sekarang. Mungkin menarik. Berharap semakin kesini juga nanti semakin berkurang. Jadi mungkin ya kita akan lihat nanti bagaimana kira-kira tren penurunan ini yang menarik waktu itu perhatikan. Apakah ada hal-hal lain di belakang itu yang kita akan cari tahu di dalamnya. Nah, untuk Kak Neng, pertanyaannya mungkin kalau kita lihat ya dari pengalaman berdasarkan kejadian kasus kekerasan tersebut itu sebagian besar terjadi di mana saja? Sebetulnya kalau melihat pada ranah kekerasan ya, khususnya kekerasan perempuan dan anak, ada banyak level, ada 3 level. Satu level dalam rumah tangga domestik ya, itu dalam lingkup rumah tangga yang pastinya di rumah tangga ya hubungan dengan anggota keluarga, orang terdekat, apakah dia kakak, adik, sepupu, termasuk misalnya asisten rumah tangga gitu. Itu dalam wilayah rumah tangga, dalam wilayah rumah tangga. Yang kedua adalah wilayah di luar rumah tangga atau wilayah di lingkungan masyarakat, termasuk wilayah area publik. Itu apakah misalnya di lingkungan RT RW, termasuk misalnya di perusahaan, di wilayah sekolah, di dinas, misalnya di pemerintahan juga di wilayah ini. Jadi semua wilayah area publik. Yang ketiga adalah sebenarnya levelnya negara. Kalau level negara sebenarnya kasus kekerasan yang sebenarnya ada pelibatan yang sebenarnya mereka adalah melindungi, tapi mereka sebagai pelaku. Misalnya kasus kekerasan oleh aparat dalam tanda kutip ya, misalnya aparat penegak hukum, misalnya tentara, misalnya TNI, kemudian kepolisian gitu ya, maksudnya oknum polisi. Karena wilayah penanganannya juga beda. Kalau negara, misalnya salah satu contoh untuk kasus Poso, konflik Poso itu, yaitu pelakunya adalah misalnya aparat TNI yang kemudian ditempatkan di salah satu wilayah konflik, kemudian mereka menjadi pelaku kekerasan. Jadi karena kalau sama aparat itu, dia proses pendampingan beda karena dia berhadapan dengan wilayah yang dokumennya adalah dokumen negara. Jadi, 3 level ini yang sebetulnya harus dilihat. Nah, satu level lagi sebetulnya yang menjadi area kekerasan itu adalah yang disebut dalam konteks budaya, misalnya pernikahan anak itu masuk dalam wilayah kekerasan terhadap anak. Dan dia masuk dalam kategori kekerasan seksual karena pemaksaan terhadap anak perempuan untuk menikah
dia sebenarnya harus yang dalam tanda kutip dia masih di bawah 18 tahun. Termasuk sebetulnya masuk dalam kekerasan anak itu memaksa satu sunat dalam tanda kutip ya, yang dan itu tapi itu kan ada hubungannya dengan budaya dan lain sebagainya, tradisi gitu yang memikirkan dan sebetulnya mengarah pada kekerasan terhadap salah satu anak itu ya, seseorang yang sebenarnya itu tidak boleh. Kan ini 2018 kita ini pernah ini kena tsunami gempa likuifaksi dan kita ada pemukiman untuk ya artinya apakah di tempat-tempat seperti itu akan merawat terhadap kejadian seperti itu? Pas ada bencana ya itu paling rawan. Lokasi lokasi paling tinggi terjadi kekerasan di situ. 2018 malah di Gaten itu sebenarnya paling rentan adalah remaja. Iya. Karena utara kita itu sebenarnya sangat tidak responsif, gitu ya. Misalnya tidak ada sekat itu sangat memberikan peluang untuk kepada anak remaja kita itu mendapatkan salah satu kekerasan seksual. Karena misalnya dari teman-teman ya, remaja kemarin itu salah satu suara yang mereka sampaikan, misalnya bagaimana mereka satu utara itu khusus anak remaja karena tidak boleh bayangkan hanya dengan ukuran Kilo 3 kali 4. Saya punya satu kader ya, di apa ya kader yang kita organisir, dia satu keluarga itu kurang lebih 12 orang. Bayangkan terus anaknya itu sudah remaja, ada yang sudah 20, bahkan sudah 20, ada yang umur 18 tahun, ada yang 16 tahun, dan itu perempuan semua. Terus dengan bapaknya segala macam ini pas itu satu sisi yang itu bisa memberikan peluang untuk terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Itu salah satu. Nah, Toilet. ya, bersama. ya. Ya. Kemudian infrastruktur kita pasca bencana ini kan ambruk kan. Nah, salah satu sementara tata ruang Kota Palu ini terus terang kalau kita mau lihat secara jelas belum sangat belum responsif. Banyak titik-titik rawan yang bisa menyebabkan anak-anak kita itu bisa mendapatkan kekerasan seksual. Apalagi saya pernah satu jalan itu saya pernah suarakan dan alhamdulillah sekarang sudah dibangun karena sudah dipasang jalan di depan banyak lampu jalan di sini. Orang sebut di situ adalah jalan Mega Payudara. Karena anak bayangkan poluan saja itu rentan loh. Bagaimana perempuan Bagaimana yang masyarakat masyarakat biasa itu di jalan Imamboro itu saya dapatkan pada saat reses bertemu mendapatkan aspirasi dan saya datangi jalan itu saya lihat setiap segala macam saya sampaikan sama Pak Wali dan alhamdulillah Pak Kadis kawasan Tegaton itu kemarin kemudian memasang sekarang ada pemasangan lampu padahal dibutuhkan itu cuma penerangan aja. Penerangan dan ini memang ada yang menarik ketika kita berbicara tentang terang dan gelap. Nah, ini sama dengan sebenarnya dari habis gelap dan terang. Jadi ketika gelap maka semua yang setannya itu hilang semua. Dan ketika terang kita kembali ke normalnya kita. Jadi kita manusia ini ada dua sisi. Jadi ini memang betul gitu. Kalau penelitian membuktikan seperti itu ketika dites orang itu akan muncul kejahatannya ketika sudah mulai berlaku. Jadi ini menarik ini. Nah, saya tadi dulu Kakak Krisna ini bagaimana tanggapannya terkait dengan maraknya kekerasan pada remaja? Mungkin dari sisi remaja ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sebagai duta genre apalagi hal ini sangat miris ya karena terutama seperti yang disampaikan tadi di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, terlebih di lingkungan pendidikan untuk universitas ataupun sekolah, di mana kita itu ingin mendapatkan pendidikan yang baik, yang benar, tapi malah oknum-oknum yang harusnya melindungi malah menjadi pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kayak kita sendiri remaja takut untuk mengeksplor diri lebih luas lagi, takut untuk mengeksplor diri keluar dari zona nyaman kita. Seperti itu sih kalau yang saya rasa miris. Jadi justru yang sebenarnya yang harus melindungi justru ini yang menjadi pelaku.
pelaku itu lebih banyak, lebih sering terjadi adalah yang berada di lingkungan sendiri. Iya. Dan ini punya power untuk melakukan itu. Punya, jadi kita tidak tahu cari perlindungan di mana lagi. Nah, kalau kalian bagaimana ini? Gitu. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat kasus kekerasan itu kan munculnya karena ada yang menguasai dan ada yang dikuasai. Jadi ketika ada hubungan yang tidak setara gitu ya, yang entah misalnya dalam konteks misalnya pacaran, ketika misalnya pacar itu menguasai dan si pacar itu dia merasa dikuasai, itu bisa menimbulkan peluang terjadi kekerasan, misalnya pemaksaan dalam halnya. Jadi ketika ada situasi yang tidak seimbang, kemudian dalam proses apa yang dari kedua belah pihak itu bisa menimbulkan kekerasan. Kasus-kasus kekerasan seksual misalnya di dalam rumah tangga misalnya, itu kenapa banyak terjadi pada anak-anak perempuan dan pelakunya adalah misalnya kakak tiri, paman misalnya, kakak misalnya. Kemarin ada isunya, Ya. malah pacar SD dengan teman-teman ya. Iya. Dan salah satunya misalnya yang paling kita tahu yang saudara-saudara kita disabilitas. Iya. Ada satu kasus kan yang satu disabilitas yang diperkosa rame-rame karena tidak bisa pembelaan. Nah, ini menarik kalau saya tanya ke remaja itu modelnya ini bagaimana kira-kira ini kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata termasuk pacar juga bisa memberikan yang kekerasan seksual gimana ini kira-kira apa sih penyebabnya sebenarnya yang seperti disampaikan kalian tadi ternyata ada dominasi di situ. Nah itu gimana ya bagaimana supaya ini bisa mengimbangi itu? Ya kan kalau kekerasan itu yang saya tahu ada 3, fisik, mental, sama kekerasan seksual atau sexual harassment. Dan saya rasa cara untuk mungkin salah satu cara yang dapat mencegah hal itu yaitu pengetahuan, edukasi dari remaja itu sendiri. Bagaimana mereka tahu bahwa kalau bentuknya sudah seperti ini sudah toksik, berarti itu sudah termasuk kekerasan. Saya harus menjauh, saya harus menarik diri. Jadi edukasi yang harus ditambahkan ke remaja itu sendiri, gitu. Kesadaran bahwa ternyata bentuk seperti ini itu adalah kekerasan dan tidak boleh untuk dinormalisasi seperti itu. Toksik. Yang menjelaskan yang lebih menarik lagi. Ini toksik yang bagaimana sih hubungan toksik ini? Toksik itu kan racun ya, arti bahasa Indonesia-nya secara harfiah. Jadi ya yang meracuni tubuhnya kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman, yang membuat kita sakit, yang membuat kita kalau misalnya dalam lingkup pacaran biasanya kan rasa sayang itu diubah dengan kalau misalnya peluk itu berarti kok sayang. Kalau misalnya cium berarti itu tanda sayang ke saya. Padahal sebenarnya kan kata sayang itu atau rasa sayang itu bisa disampaikan dengan berbagai cara tanpa harus secara fisik seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah saling mengekang, sudah seperti itu yang tadi katanya kalau cium, kalau peluk itu termasuk rasa sayang, itu sudah termasuk ke toxic relationship, sudah termasuk ke sexual harassment atau kekerasan seksual, pelecehan seksual itu sudah termasuk. Bahkan dalam hubungan terikat seperti pacaran itu pun. Nah, ini ada putih makin Iya. paksaan. Kalau tanpa paksaan sih ya itu kesepakatan. Kalau sama-sama mau. Tapi ada tidak paksaan itu kekerasan. Iya. Cuma sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nanti dari misalnya bagaimana kira-kira mengantisipasi hal ini kejadiannya untuk edukasi yang bagaimana yang bisa artinya menyadarkan bahwa remaja dalam kapasitas ini sebenarnya hubungan sudah toksik. Nah ini gimana ya? Ya emang kalau sekarang kita melihat itu ya anak-anak suka cinta muda gitu kan. Nah, kalau kita dari pemerintah cinta kalau ada sekarang Udah cinta. udah cinta ya kan. Jadi kita pernah sih Pak menangani salah satu kasus itu mahasiswa kedokteran. Kalau dipikir kalau mahasiswa kedokteran pasti paham lah kan ya, status mahasiswa cuma karena itulah bucin ya kan. Akhirnya dia dapat kekerasan karena ya mungkin jadi manfaatnya bertepuk sebelah tangan mungkin kan. Jadi dia seperti itulah dia toksin tadi itu. Jadi kalau kita dari pemerintah untuk saat ini yang kita lakukan itu melakukan sosialisasi ke
kelurahan-kelurahan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian kita juga sudah membentuk di 16 kelurahan PATBM, ya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ya, jadi itu kita harapkan nanti ada partisipasi dari masyarakat dalam hal pencegahan ini. Jadi tidak hanya mencegah, kemudian melindungi dan juga melaporkan. Ini yang paling penting karena biasanya tetangga kita melihat ada terjadi kekerasan di situ, tapi kita tidak berani melaporkan sehingga kasus itu terabaikan, kan? Takut untuk melaporkan. Padahal seharusnya yang paling penting itu pada saat kita mungkin melihat deteksi dini terjadi kekerasan itu kan misalnya kita lihat anak ini yang tadinya gembira tiba-tiba dia diam, tiba-tiba dia mengurung diri, itu kan sebenarnya sudah warning. Kita sebagai orang tua, sebagai orang terdekat itu sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini ada yang tidak beres dengan anak ini. Dan itu sebenarnya sudah harus dilakukan pendekatan. Kalau misalnya tidak dilakukan, tidak bisa dilakukan pendekatan, itu bisa laporkan kepada anak.